Jadi hari ini kita akan membahas mengenai mengenal aksara di dalam bahasa Thailand. Adalah mengenal aksara Thailand, ya. Dalam bahasa apapun itu selalu yang namanya aksara itu ada. Dan itu kita harus belajar, ya. Kita harus pelajari, ya, karena itu adalah yang menjadi pondasi awal, ya. Bahasa. Nah, untuk bahasa Thailand, aksara itu namanya adalah akson. Jadi itu sama seperti kata aksara, ya, jadi mendekati akson. Nah, akson Thailand itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsonan dan vokal, ya. Nah, kita fokus dulu mengenai itu konsonan, ya. Nah, konsonan dalam bahasa Thailand itu namanya payan cena, ya. Payan cana. Nah, di situ ada 44 huruf atau karakter, ya. Jadi di dalam aksen Thailand kita mengenal konsonan itu ada 44, ya, di mana ada dua konsonan yang itu. Yang pertama adalah kokwat dan kohon, ya. Kata konsonan ini sudah tidak dipakai, jadi tidak digunakan atau tidak dipakai. Yang 42, ya. Kemudian yang 42 huruf tadi, kalau kita simak, itu terdiri dari 21. Ya, 20 atau 21. Kita akan lihat. Itu yang ada suaranya, kesamaan bunyi. Nah, terus yang sisanya gimana? Sisanya adalah ada beberapa konsonan di mana bunyinya sama. Ya, jadi kalau kita kelompokkan 44 itu sebenarnya hanya ada 21, ya, bunyi. Ya. Kita lihat pengelompokannya seperti apa. Itu yang itu. Nah, di situ ada 21 bunyi di mana ada satu yang tidak bersuara, yaitu oang. Jadi tinggal 20, ya. Yang pertama adalah bunyi K. Yang di situ ada bunyi K. Kalau kalian lihat, itu kalian bisa klik 2 kali, ya, supaya gambarnya jelas. Jadi itu ada K, kokai. Kemudian untuk KH, ya, di situ ada 3, ya. Ada kokai, kokwai, korakang. Ya. Kemudian yang bunyi yang ketiga adalah ngeng, nge, apa ya, NG itu, ya, ngongu, ya. Kemudian bunyi C, cocan, ya. Kemudian bunyi C, CH yang ada H-nya di situ. Jadi bedanya C sama CH itu kalau C itu biasa, tidak ada udara saat kita bilang C, itu tidak ada bunyi mendesis kayak huruf H, ya. Beda dengan CH di sini ada 3. Yang pertama adalah ada chorching, chochang, chocher, ya. Kemudian untuk huruf S, ya, itu ada 4, ya. Ada soso, ya. Kemudian ada sosela, sosala, sorsi. Kemudian untuk huruf Y itu ada 2, yoying dan yoya, ya. Huruf D itu ada 2, dok cakda, dok cakda, dan dode. Nah, untuk T itu ada 2, topetak dan totau, ya. Kemudian yang TH itu banyak juga. Ya, di situ ada totan, tomento, toputau, totung, totahan, dan totong, ya. Kemudian untuk yang N, di situ ada nonen dan nonu. Huruf B, bobimai. Huruf P, popla. Kemudian untuk yang PH, yang ada huruf H, ada suara mendesis di situ adalah
ada popeng, terus popan, pasempau, ya. Kemudian ada F, itu ada 2 di situ. Yang pertama adalah ada fova dan povan. Nah, kemudian huruf M, oma, ya. Kemudian untuk R, rara. Untuk L ada 2, loling dan laujula. Kemudian wowen, ada W ya, W itu ada wowen. Kemudian huruf H ada 2, yaitu hohib dan honohuk. Nah, gitu. Jadi itu 20. Nah, satunya adalah yang tidak bersuara, yaitu oang. Jadi dari 44 konsonan, itu sebenarnya hanya terdiri 21 bunyi, di mana salah satunya tidak bersuara, yaitu oang. Ya, ini. Kalau kita lihat di sini, kebanyakan yang paling sering muncul adalah yang KH dan itu TH itu ya. Itu banyak, yang lainnya ada 4, 3. Dia ada KH, CH, S, TH, ya gitu. Kemudian yang 3 ada PH. Yang lainnya itu gampang-gampang ya, untuk yang bunyinya di situ. Nah, kesulitan kita saat kita belajar bahasa Thailand itu seperti yang waktu pas pertama saya menjelaskan bahwa ini ada beberapa konsonan yang suaranya sama gitu ya, seperti KH, PH, nah, kemudian ada PH. Nah, kemarin tuh ada yang tanya, saat kita menulis sebuah kata, kalau misalkan KH, kita pilih yang mana? Ki, aku bingung. Nah, seperti itu harusnya kalian tidak usah bertanya seperti itu. Karena saat kita membahas bahasa Thailand, maka kita harus menggunakan kata-kata yang ada di dalam bahasa Thailand. Jadi tidak dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, ya K itu cuma satu. Tapi kalau dalam bahasa Thailand, huruf TH itu bisa banyak, ya gitu. Jadi kita artikan kalau kita saat kita tadi tanya seperti itu tidak cocok ya. Itu berarti kamu fokus ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saat kamu sudah belajar bahasa Thailand, kita harus tahu bahwa sebuah kata itu ya, itu sudah ditentukan mana huruf yang dia pakai. Jadi tidak bisa asal saja ya. Misalkan di sini saya bilang yang namanya piring itu adalah can. Maka can di sini ya tidak boleh pakai cocing yang pakai ch, dia harus pakai c. Nah, itu. Misalkan lagi ada kata ayam. Ayam dalam bahasa Thailand artinya adalah kai, kai. Nah, huruf kai di sini k-nya nggak boleh pakai yang kayak kh. Jadi sudah ditentukan gitu. Ya, paham ya sampai sini. Jadi supaya kalian tidak ada lagi yang tanya, "Hi, ini saya bingung menentukan k yang mana untuk kalau misalkan saya membuat kalimat makan, kan k-nya banyak." Misalkan gitu. Itu tolong jangan ada yang bertanya seperti itu lagi. Jadi itu tidak tidak seharusnya ditanyakan karena yang kamu tanyakan itu masih tersangkut paut dengan bahasa Indonesia. Oke, itu ya. Kemudian kita perlu tahu juga bahwa di dalam konsonan bahasa Thailand kita mengenal yang namanya kelas ya. Jadi terbagi menjadi kelas. Kelas-kelas konsonan ini ada 3. Yang pertama adalah kelas tinggi, kelas tengah, dan kelas rendah. Maksud dari penggunaan konsonan kelas tinggi, tengah, dan rendah ini itu tidak berarti bahwa konsonan ini kelas tinggi itu berarti orang yang berkelas tinggi, enggak. Tapi di sini hanya cuma untuk pemberian nama, yaitu pengelompokan konsonan menjadi 3 kelas ini akan berhubungan dengan nada yang dihasilkan dari sebuah suku kata. Ya. Kenapa? Karena di dalam bahasa Thailand, nada adalah penting. Ya. Dengan nada, maka akan kita ketahui makna dari sebuah kosakata atau
suku kata atau kata dalam bahasa Thailand, gitu ya. Jadi perbedaan nada ya atau bunyi yang dihasilkan dari sebuah kata atau suku kata di dalam bahasa Thailand akan mengakibatkan perbedaan makna, gitu ya. Contohnya gini, yang paling gampang adalah kata anjing. Anjing di dalam bahasa Thailand itu dia artinya adalah ma, ya, itu. Dia ada kata ma, ya. Nah di situ ma, di situ ada hohib, ya. Hohib itu ada di kelas itu tinggi, ya. Ya, konsonan kelas tinggi. Kemudian untuk yang itu misalkan datang, ya, ma, moma itu ada di konsonan kelas rendah. Nah, dari dua kata tadi itu, ya, suku kata awal itu sudah konsonan ini, kelas konsonannya beda, ya, dan maknanya sudah beda, nadanya juga beda. Jadi dengan adanya pembagian kelas ini, kita akan tahu bagaimana sebuah suku kata itu nadanya gimana. Karena ini konsonan kelas, maksudnya pembagian kelas ini akan menjadi penentu, ya, salah satu penentu bagaimana nada dari sebuah kata itu dihasilkan, yang akan mempengaruhi makna dari suku kata atau kata tersebut, ya. Semoga paham ya. Jadi kenapa konsonan itu terbagi menjadi 3 kelas ini, ya, karena berkaitan dengan nada yang akan dihasilkan dari sebuah suku kata atau kata. Oke. Nah, kita langsung menuju ke konsonan kelas tengah. Nah, konsonan kelas tengah ini terbagi menjadi 9, ya. Ada yang pertama ada okai, ya, cocan, docada, topeta, dode, totau, bobemai, popla, oang. Itu ya kalau kita menyebutnya masing-masing, situ ada 9 suku 9 konsonan. Jadi untuk konsonan kelas tengah, ya. Oke, kita lanjut untuk konsonan. Gitu ya. Ada 1, 2, 11. Oke. Kemudian konsonan kelas rendah ini saya pecah, ya, karena banyak. Terus ada 24, ya. Ada kho kwai, kho kun, khoระฆัง งองู ชอช้าง ซอโซ ชอเชย ยอหญิง ทอเหมือนโท ทอผู้เท่า นอนเนน ทอทหาร ya. Kemudian ada tho thong. Terus itu ada nonu, popan, pofan, pau sempau, moma, yoya, rอเรือ รอลิง วอแหวน รอจุฬา หอนกฮูก, ya. Itu
kelanjutannya, itu ya. Nah, bagi kalian yang saat sudah tahu jenis-jenis konsonan ini, ya, itu ya, jadi pembagian ini perlu kalian pelajari